Shalom, selamat malam Bu Rosalin. Ya, Shalom selamat Bu malam. Ong, Bu Sen Liang, Cifung. Teman-teman Ya, semua, apa kabar malam ini? luar biasa. Luar biasa ya. Oke, selamat malam Pak Endro. Sudah bersama kita ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah kita malam ini dan kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin dari Jerman yang di Surabaya akan memimpin ibadah kita malam ini. Kepada Ibu Rosalin dipersilakan. Ya. Oke, Shalom semuanya, Ya, selamat shalom. malam. Praise God. Apa kabar? Baik ya. Luar Ada biasa. sukacita? Pasti. Pasti. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur masih boleh berkumpul di malam yang indah ini. Dan terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama di Zoom CLCC. Kita percaya Tuhan telah hadir di sini dan melawat kita semua. Berapa banyak saudara yang percaya dan siap menerima pertolongan Tuhan, kuasa, mujizat, dan kesembuhan. Lambaikan tangan. Amin. Ada sesuatu yang dahsyat dan ajaib terjadi di hari ini. Semua yang hadir saat ini sudah menerimanya. Amin. Sudah menerimanya. Amin. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Praise Yesus. God. Ya. Sekarang kami akan beritahukan yang bertugas di malam hari ini, yaitu susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom, Minggu 5 Mei tahun 2024, pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 20 AM di Hong Kong dan pukul 14 PM di Jerman atau Nederland. Satu host, saya sendiri Rosalin Tikwalu dari Surabaya, dan dua worship leader Pastor John Sarbunan MA, dan ketiga pembicara Pastor John Sarbunan MA, dan keempat perjamuan kudus Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan kelima doa profetik oleh Ibu Adice dari Surabaya, dan keenam pengumuman Ibu Ong Yokim dari Sidoarjo, dan ketujuh doa berkat oleh Pastor John Sarbunan MA dari Kediri, dan kedelapan selesai. Mari kita mulai ibadah ini dengan memuji dan menyembah dan mendengarkan firman Tuhan yang dipimpin oleh Gembala kami Pastor John Sarbunan dari Kediri yang luar biasa. Dan sebelumnya mari kita satu dalam doa. Selamat malam Bapa, selamat malam Tuhan Yesus, dan selamat malam Roh Kudus. Kami bersyukur karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh bertemu, menyapa satu dengan yang lain di malam yang indah ini untuk memuji dan menyembah-Mu. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau yang memimpin setiap langkah kami dengan kehendak rencana-Mu. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu yang dipimpin oleh Pastor John Sarbunan MA yang luar biasa. Dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu. Bapak, urapi gembala kami Pastor John Sarbunan dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Kami persilakan Bapak John. Ya, amin. Praise God. Terima kasih. Host kita yang luar biasa, Ibu Rosalin, orang tua kita ya, dari Jerman yang sudah ada di Surabaya, dan nanti tanggal 11 kita akan ketemu di sana, Bapak Ibu sekalian ya. Ya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, selamat malam, Ci Erna Suryawati, sudah bersama kita ya malam ini. Dan tentunya kita akan bersuka cita dengan hati yang percaya bahwa ada kuasa dalam pujian. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menaikkan sebuah pujian bagi Tuhan Yesus ya di malam hari ini. Haleluya. Oke, mungkin Cifung mau nyanyikan satu pujian dulu bagi Tuhan Yesus. Pak Pendeta John. Ya, Cifung ada di mana? Ada di rumah ini. Oke, mau nyanyikan satu pujian? Nyanyi lagu satu pujian ya. Sekarang ya, Pak. Ya, boleh. Ya, di ring musik ini aku kalau
bunyi musik. Ya, kita memuji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menopang semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku hebat. Kau turun tangan mendengar doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku hebat. Kau turun tangan menjawab doaku. Terima kasih Pak Pendaton. Ini lagi kadang-kadang enggak, mohon maaf. Itu yang penting kita puji Tuhan dengan hati. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Semuanya ada Erna, aku seneng ya. Ini Tasyana tak ikut, nggak tahu gimana jamnya. Bagi ngobrol dengan saya. Soalnya Syana ini perlu didoakan Pak Pendeta. Kadang ikut, kadang enggak ya. Saya sudah bilang sama Syana Begisan, kamu tuh ikut toh, mumpung kamu masih ini. Iya, aku tak mandi katanya. Nah, puji Tuhan kalau kita kurang dekat sama Tuhan, kita nanti ini sendiri, susah sendiri ya, karena kan kesempatan untuk kita ini terbatas. Terima kasih Ciku. Terima kasih Pak Pendeta John. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Selamat malam Ko Anto. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Oke, kita akan siapkan hati, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Kita akui dia kuasanya besar ya. Amin. Puji Tuhan. Kita pujikan pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berharap, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh
terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Nya Tuhan, pulihkan hidupku. Tangan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Dengan iman katakan, sungguh ku berserah. Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup besar. Lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh Tuhan besar kuasa-Mu dalam hidup kami semua. Malam ini kami percaya sesuatu yang terjadi. Mari semua angkat suara di hadapan Tuhan. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar, semua katakan haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku ya Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu besar selama-lamanya. Mari yang percaya kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Oke, kita akan naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus malam ini.
Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya ya. Oke, mohon maaf ini kamera saya agak sedikit terganggu, dan selamat malam Ibu Gracia sudah bersama kita malam ini, dan kita sukacita sekali ya. Oke. Berdoa nanti supaya biar kameranya bisa kembali ini ya, bisa normal, bisa enak dipandang ya. Oke. Jadi memang butuh waktu memang. Oke, kita naikkan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya. Malam hari ini, haleluya, Dia Tuhan yang sangat besar dan luar biasa, ada bersama dengan kita semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, amin ya. Oke. Kita akan pujikan satu pujian lagi bagi Tuhan Yesus ya, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan malam ini. Dia Tuhan yang sangat kita rindukan, dan kita pujikan pujian ini ya bersama-sama. Haleluya, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami semua orang percaya. Malam ini kita pujikan lagu ini ya. Kita nyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Oke. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Oh Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari katakan sama-sama. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup.
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya, kemuliaan ya bagi Tuhan yang layak disembah sampai selama-lamanya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, kita akan siapkan hati kita ya. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Dan malam ini doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Erna Suryawati dari kota Surabaya. Apakah Ibu Erna ada di sana? Ya, Iya, Pak. silakan Bu Erna. Ya, Malam. ya selamat malam. Praise God. Oke. Salam semuanya. Ya, Shalom Bu Erna. Shalom. Mari kita berdoa. Ini berdoa untuk apa tadi Pak John? Saya Ya, kurang dengar. berdoa sebelum firman Tuhan ya. Oke, oke, teman-teman yang lain mungkin mic-nya bisa dimatikan dulu biar kita bisa dengar suara Bu Erna ya. Ya, silakan Bu Erna. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami datang sujud menyembah di depan Engkau. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada Tuhan bersama dengan teman-teman dari Gereja CLCC. Sekalipun kami berada di tempat yang berbeda, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah ada di tempat ini Tuhan, di mana kami boleh mempersatukan melalui Zoom meeting ini Bapak. Ya. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Bapak. Buka hati kami Tuhan untuk bisa menerima Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Pak John Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami serahkan pendeta Pak John Sarbunan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau mau urapi lidah bibir hamba-Mu ini Bapak. Amin. Supaya apa firman yang disampaikan boleh masuk dan menjadi rema dalam hati kami masing-masing. Supaya kami semua yang mendengarkan firman ini boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami percaya pada malam hari ini ada kemuliaan terjadi, ada Yes, mujizat dalam nama Yesus terjadi. terjadi. Amin. Oh, haleluya Yesus. Terima Haleluya. kasih Tuhan. Urapi Tuhan, urapi Mari, Tuhan. pakai Pak John Tuhan. Semakin hari semakin lagi menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bahwa banyak jiwa-jiwa dimuliakan Tuhan melalui firman-firman ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini Bapak di dalam satu nama, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk Amin. doa yang sangat indah yang telah dinaikkan oleh Ibu Erna Suryawati dari Surabaya. Bersama dengan Pak Ahan ada di sana. Tuhan memberkati ya. Ya Pak John, terima kasih. Oke, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah saudara sekalian, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Sebuah renungan firman Tuhan malam ini, haleluya. Oke, selamat malam juga Bu Weli ya, dan dari Kota Jayapura, Papua, dan juga Bapak Roli dan Ibu Gita yang sudah dikaruniakan seorang putri.
sudah lahir ya beberapa hari yang lalu, dan itu menambah kebahagiaan dalam hidup mereka ya. Demikian juga Ibu Weli Hukubun yang juga telah berhasil kemarin melangsungkan pernikahan cucunya ya di gereja, dan kita ucapkan selamat berbahagia untuk cucunya Bu Weli ya, anak Aren dan Cici. Puji Tuhan sudah Puji dipersatukan Tuhan, dalam Bapak Pendeta luar biasa. melancar Mujizat ya. kuasa Tuhan lewat doa. Semua berjalan seturut kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak Amin. Pendeta Tuhan doa. memberkati ya. Tidak ada doa yang sia-sia. Oke, salam buat keluarga besar Hukubun De Fretes ya. Terkhusus Terima anak kasih, Bapak Aren, Pendeta. cucu yang sudah menikah ya, dipersatukan dalam Ya. acara pernikahan Terima kasih. kudus kemarin. Oke, dan selamat juga untuk Pak Roli dan Ibu kita yang sudah dikaruniakan seorang baby yang luar biasa. Oke, malam ini kita akan melihat firman Tuhan kita. Oleh anugerah Tuhan kita sudah tiba di serial yang ke-277. Semua ini oleh anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan bawa kita berjalan bersama dengan Tuhan hari lepas hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Dan kita hari ini kita sudah tiba di serial yang ke-227, dan saya percaya Bapak Ibu perjalanan kita semakin menyenangkan dengan Tuhan ya. Semakin asik, semakin indah, semakin dalam, semakin kita memahami, semakin kita mengerti, karena ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan bagi kita sekalian yang percaya, katakan amin. Dan malam ini, sahabat kita terkasih, orang tua kita Ibu Rosalin dari Jerman yang sudah ada di Surabaya akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan malam ini dalam sorotan tema kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Dalam Injil apa, saudara? Dalam Injil Kristus. Nah, saudara, pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam Injil Kristus? Jawabannya sudah tentu ada ya. Dan kita perlu hati-hati dengan ada Injil yang lain. Injil yang lain itu bernama Injil Barnabas. Saya berdoa supaya jangan saudara-saudara pernah menyentuh atau membaca Injil itu, karena itu banyak penyesatan di dalamnya ya. Hati-hati Bapak Ibu, karena Injil Barnabas ini dia tidak mengakui Yesus itu Tuhan dan dia telah bangkit dari antara orang mati ya. Injil Barnabas banyak hal yang menyesatkan, dan kita jangan membaca Injil Barnabas ya. Kita hanya memperhatikan Injil Kristus. Injil itu kekuatan Allah. Amin, saudaraku ya. Dan Kristus dari kata bahasa Inggris yaitu Christ, artinya yang diurapi. Artinya dia juga yang berarti adalah raja. Dia yang mempunyai kekuasaan tertinggi di langit dan di bumi ya. Di sorga dan di dunia. Itulah Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita lihat dulu ayat kita, nats Alkitab kita malam hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 19. Ya, terima kasih Pak John kesempatan yang diberikan pada saya. Shalom semuanya. Ya, shalom. Nats bacaan Alkitab diambil dari Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Lirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Amin. Amin. Bagaimana kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa roh, ini bukan roh yang lain, ini Roh Kudus, Roh Allah. Bagaimana bisa terjadi? Karena ada Injil yang diberitakan. Injil yang mana yang diberitakan? Bukan Injil Barnabas, tapi Injil Kristus. Injil itu adalah kuasa Allah, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang ya. Saudara-saudaraku, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa roh itu bekerja pada saat Injil Kristus diberitakan. Yang percaya katakan amin. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan ya. Injil itu adalah juga kabar baik, saudaraku. Injil itu juga adalah kabar gembira. Injil juga itu adalah kabar kesukaan bagi dunia. Injil itu juga adalah kabar pembebasan. Injil itu adalah juga kabar untuk orang-orang menerima keselamatan. Katakan amin. Dunia ini sudah dipenuhi dengan banyak kabar-kabar yang menakutkan. Dunia sudah penuh dengan banyak kabar-kabar yang membuat iman orang goncang, membuat hati orang susah dan sedih, membuat banyak orang takut dan tertekan, membuat hidup mereka dalam putus asa, membuat mereka hidup dalam persimpangan jalan dan mereka tidak tahu kemana harus mereka pergi.
Tapi Injil kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar keselamatan, kabar pembebasan, itu memberikan kepastian di dalam Yesus, bahwa kepastian itu siapa yang percaya kepadanya, kepada Yesus Tuhan, tidak akan binasa, tidak akan dihukum, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Injil inilah tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa Roh Kudus bekerja. Katakan amin. Sehingga orang-orang yang percaya, dia akan melihat dan mengalami adanya kuasa, tanda-tanda mujizat, dan kuasa Roh Kudus sedang bekerja untuk memulihkan umatnya. Yang percaya bilang amin. Berapa banyak saudara malam ini sebagai umat Tuhan yang percaya mau dipulihkan, mau mengalami pertolongan, kelepasan, kemenangan, lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Praise God. Oke, kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam Injil Kristus. Injil apa, saudara? Injil Kristus, ya. Injil Kristus yang diberitakan kepada semua orang yang percaya akan menghasilkan, pertama, kuasa tanda-tanda. Yang kedua, menghasilkan apa? Mujizat-mujizat. Bilang amin. Yang ketiga, menghasilkan apa? Kuasa Roh Kudus. Bilang, saya mau ya Tuhan, lambaikan tangan malam ini dan bilang, I receive. Serukan I receive. katakan I receive. I receive artinya aku terima. Amin, saudaraku. Karena apa yang kau terima itu akan menjadi kuat, menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Tapi sebaliknya kalau engkau menolaknya akan menjadi lemah dan akan menghilang dan tidak akan menghasilkan apapun dalam hidupmu. Ya, ketika engkau terima itu, terima dengan iman, percaya bahwa ada kuasa dalam Injil Kristus, maka saya percaya kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk menyembuhkan engkau yang sakit malam ini. Amin. Yang dalam keadaan susah sedih dihiburkan hatinya, yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan letih lesu dikuatkan, dimampukan, engkau mampu menghadapi segala situasi. Haleluya. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai dengan 18. Nanti kita akan mendengarkan kesaksian Bu Ong. Dia bercerita tadi ketika dalam doa mujizat 1 jam, memang dia sudah dalam keadaan capek, lelah, ngantuk, ya. Tapi ada dorongan yang kuat dari kuasa Roh Kudus untuk memampukan dia sehingga dia mengikuti acara ibadah doa mujizat 1 jam berjalan, dan ternyata dia mengalami kekuatan, kemenangan, ya. Tidak capek, tidak lelah, tidak ngantuk, saudaraku. Itu karena apa? Kekuatan siapa? Kekuatan kuasa Roh Kudus. Katakan amin, ya. Berapa banyak saudara butuh kekuatan Roh Kudus malam hari ini? Bilang, saya perlu kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Oke, dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu di dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai 18. Dari ayat-ayat ini, saudaraku, akan sangat membuat hati kita bergembira, hati kita bersukacita, hati kita berglori, hati kita akan tenang, hatiku ayam tentrem, ya. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, sing ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Amin. Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran. Bilang 3 kebenaran, ya. Dan nanti kita lihat 3 kebenaran itu seperti apa. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Karena di luar sana banyak orang tidak mengerti, saudaraku. Tidak mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Namun kita di sini semua yang hadir malam ini kita akan mengerti bahwa ada kemuliaan Allah di dalam Injil Kristus. Katakan amin, ya. Dan kita lihat Bapak Ibu, siapakah dia orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Mari kita lihat. Yang pertama ini dia. Siapa dia? Dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Pertama, dimulai dari dia orang yang menerima. Katakan menerima. Amin, saudaraku. Bukan menolak, ya. Menerima. Menerima apa, saudaraku? Injil kabar baik. Meskipun tidak semua orang telah menerima kabar baik. Ya, kita lihat Roma 10 ayat 16. Ya, Roma 10 ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Amin. Siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Banyak orang tidak menerima Injil kabar baik, saudaraku. Mereka berkata bahwa Injil sudah dipalsukan. Mereka berkata bahwa Injil itu sudah diselewengkan. Injil yang mana dulu, saudaraku? Injil yang sudah diselewengkan, dipalsukan, itu adalah Injil Barnabas. Tapi Injil Kristus itu adalah murni. Injil Kristus itu adalah benar, mutlak, saudaraku. Itu kebenaran yang absolut, tidak bisa terbantahkan. Amin, saudaraku.
Injil Kristus itulah yang membuat kita ada sampai hari ini. Injil Kristus itulah yang membuat kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan terjadi, mujizat-mujizat Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dilakukan dalam kehidupan kita. Kenapa, saudaraku? Siapa yang melakukan itu? Itu adalah Injil Kristus. Ya, pada waktu kita menerima, bilang menerima, amin, saudaraku. Ya, menerima Injil Kristus, Injil kabar baik, saudaraku. Aku yang susah terhibur, aku yang letih lesu dikuatkan, aku yang dalam keadaan menderita dipulihkan, aku yang dalam keadaan jalan buntu dibukakan jalan bagiku, aku yang dalam keadaan tertekan, terintimidasi diluputkan Tuhan dan diselamatkan Tuhan. Ini pekerjaan siapa, saudaraku? Ini pekerjaan dari Injil Kristus. Katakan amin, ya. Saudara-saudara, luar biasa Injil Kristus itu, ya. Haleluya. Saya mau bersaksi, saudaraku, banyak sekali, saudaraku. Dari semua kesaksian yang saya alami dalam hidup ini, saudaraku. Kalau bukan Tuhan, saya sudah tinggal kenangan di Malaysia, ya. Sudah tinggal nama aja di Malaysia. Namun saya ada hari ini karena Injil Kristus, Injil kabar baik, kabar gembira, kabar kesukaan, kabar pembebasan. Oh, haleluya, kabar keselamatan. Dan itu membuat dokternya takjub. Dokter berkata, ini baru pertama kali mujizat terjadi di rumah sakit ini. Dan dia berikan rekomendasi bahwa John disembuhkan bukan dari rumah sakit ini, bukan juga dari tangan dokter, tapi dari kuasa Allah. Yang percaya katakan amin dan berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, melalui peristiwa itulah saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Saudara, kami semua dibebaskan biaya rumah sakit, ya. Tidak bayar untuk jasa dokter, rumah sakit, obat-obatan, semua dikasih free. Kenapa? Karena ini murni kuasa Tuhan terjadi, mujizat, ya. Makanya Bapak Ibu, orang-orang mendengar Injil, dia tidak akan rugi. Orang yang rugi ketika dia menolak Injil, dia akan menyesal, dia akan menangis. Dia minta kesempatan, tapi sayang, kesempatan itu sudah tidak ada lagi. Dia mencoba mengejarnya, tapi sudah terlalu jauh, sudah nggak nututi, tidak bisa untuk bisa dikejar lagi. Karena waktu kesempatan Tuhan berikan, sudah habis, sudah hilang, ya. Terbuang dengan begitu saja. Oke, Bapak Ibu sekalian, karena itu saudara-saudara kita butuh yang namanya Injil ini. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus? Haleluya. Oke. Sebentar, saya coba. Oke, ini bentar, ada yang bocor, ya. Ini dari mana? Sebentar ini. Oke. Bisa dimatikan dulu yang mic-nya, ya, supaya ada feedback. Oke, baik. Ya. Oke, mari kita lihat yang kedua. Yang kedua, setelah dia menerima, maka yang kedua dia perlu menyiapkan. Menyiapkan apa, saudaraku? Dia menyiapkan telinganya bagi iman yang timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Amin. Kita lihat ayatnya, ya, Roma 10 ayat 17. Mike bisa dibuka, Bros? Saya hilang, Pak. Oh, oke. Baik. Ya, mungkin masalah di sana signal, ya. Oke. Yang kedua, saudara kita perhatikan di sini, ya. Oke. Hilang, ya, Bros, masalah signal di sana. Ya. Baik. Ya. Ya, yang ya bisa, Bros, kelihatan? Oke, baik, ya. Yang kedua, dia adalah orang yang menyiapkan telinganya bagi iman yang timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh apa? Oleh firman Kristus. Katakan amin, ya. Mari kita lihat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mana, saudaraku? Iman timbul dari pendengaran. Pegang telinga saudara, bilang, Tuhan Yesus, Engkau beri aku telinga yang mendengar. Amin, ya. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, dengarkan baik-baik, saudara-saudaraku. Apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan kehidupanmu. Apa yang kau dengar itu akan sangat menentukan masa depanmu. Engkau bisa kuat, engkau bisa lemah, engkau bisa menang, engkau bisa kalah, engkau bisa jatuh, engkau bisa berdiri tegak, tergantung apa yang kau dengar. Engkau bisa sehat, engkau bisa sakit,
tergantung apa yang kau dengar. Pastikan malam ini bahwa engkau tidak mendengarkan yang lain. Engkau hanya dengar Injil Kristus. Kau dengar kabar baik, ya saudara-saudaraku. Firman Kristus itu yang membangkitkan imanmu. Supaya hatimu yang susah tidak susah lagi. Hatimu yang sedih tidak sedih lagi. Hatimu yang khawatir dan takut tidak khawatir, tidak takut lagi. Hatimu yang dalam keadaan bimbang tidak bimbang lagi. Karena apa? Engkau mendengar Injil Kristus. Amin ya. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Orang Kristen yang setiap hari mendengarkan firman Tuhan, maka sudah bisa dipastikan imannya akan timbul, imannya bertumbuh, imannya itu naik, imannya akan kuat, dan imannya itu akan mendatangkan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin ya. Alkitab berkata, sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya. Bilang percaya. Percaya bagaimana? Bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh ya mencari Dia. Ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Wow, luar biasa. Malam ini sama percaya mujizat Tuhan terjadi bagi kita sekalian. Haleluya. Oke, selamat datang juga Pak Ferry ya. Dan Ibu Lastri sudah bersama dengan kita pada malam hari ini. Oke, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam Injil Kristus. Tadi yang pertama dia menerima, saudaraku ya. Kemudian yang kedua apa tadi, saudaraku? Kemudian yang ketiga dia mengakui. Mengakui bagaimana? Dia mengakui bahwa dia telah mendengar suara Injil itu sampai ke seluruh dunia dan sampai ke ujung bumi. Haleluya, praise the Lord. Kita lihat ayatnya Roma 10 ayat 18. Haleluya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya, suara mereka sampai ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi ini dia, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, sungguh luar biasa, dahsyat sekali ya, di dalam kehidupan kita semua ini. Oh, praise the Lord, haleluya. Oke, ini dia. Jadi, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita lihat tahapan-tahapan untuk Injil Kristus itu bisa bekerja. Yang pertama apa tadi kita menerima, ya. Kemudian yang kedua tadi, saudaraku, kita apa yang kedua tadi ya, poin yang ketiga kita mengakui, ya, mengakui telah mendengar Injil itu sampai ke seluruh dunia. Oke, lalu kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia, ya, dia menerima kabar baik dan percaya pada pemberitaannya. Haleluya. Amin ya, itu sebagai hasilnya bagi orang percaya yang taat pada siapa? Taat pada firman. Dia menerima kabar baik. Berapa banyak saudara malam ini mau terima kabar baik? Yang mau terima kabar baik, lambaikan tangan, bilang, Tuhan saya mau terima kabar baik malam ini. Oh mungkin hari-hari ini kau mendengarkan kabar buruk, engkau mendengarkan suamimu sakit, istrimu sakit, anakmu sakit, cucumu sakit, kau mendengar kabar bahwa anakmu dalam keadaan masalah, persoalan, kau mendengar kabar bahwa keuanganmu dalam keadaan tidak stabil, dalam keadaanmu, dalam keadaan goncang, dalam keadaan tidak menentu. Tapi hari ini ketika engkau percaya kepada Injil Kristus, maka saudara kasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasa Allah di dalam hidup saudara dan saya. Amin ya. Ini yang pertama, saudara orang percaya taat pada firman, dia menerima kabar baik. Amin. Kabar baik adalah Tuhan Yesus mengasihimu. Bilang amin. Meskipun kau merasa suamimu tidak mengasihimu, kau merasa istrimu tidak mengasihimu, kau merasa anakmu tidak mengasihimu, orang tua, menantu, mertuamu tidak mengasihimu, kau merasa cucumu tidak mengasihimu, kau merasa orang-orang terdekat sekelilingmu tidak mengasihimu. Tapi ingat malam hari ini, ada satu pribadi yang sangat mengasihimu, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Amin. Karena itu jangan kau susah, jangan kau sedih. Biarpun orang-orang tidak mengasihimu, ada satu pribadi yang sampai hari ini sangat mengasihimu. Meskipun dokter tidak bisa menyembuhkanmu, kabar baik adalah Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Amin. Meskipun orang-orang kau harapkan, kau banggakan tidak bisa menolong engkau lagi, ada kabar baik bahwa ada satu pribadi yang sanggup memberi engkau pertolongan, yang sanggup bukakan jalan dan menyelesaikan segala persoalanmu. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya bilang amin dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ini dia saudara-saudaraku ya. Oke, mari kita akan lihat saudara-saudaraku hasil yang kedua. Ini dia ya. Oke, silakan Bro Salim bisa diperdengarkan. Ya. Roma 10 ayat 17.
iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Amin. Jadi iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Amin ya. Tuhan beri telinga untuk apa, saudaraku? Mendengar ya. Jadi jangan tutup telinga, buka telinga saudara, karena iman timbul dari situ. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Satu-satunya cara untuk membuat imanmu bertumbuh dari apa yang engkau dengar. Karena itu apa yang engkau dengar itu paling penting, saudaraku. Mendengar itu jauh lebih penting dari apapun yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Mendengar itu jauh lebih penting dari apa yang kau lakukan bagi Tuhan. Mendengar dulu, saudaraku. Itu penting, memiliki telinga yang mendengar ya. Nah, banyak orang kenapa telinganya tidak imannya tidak bertumbuh, karena dia tidak mendengar firman. Mungkin dia dengar tapi sambil lalu. Mungkin dia dengar tapi sambil nyambi-nyambi mendengar ya, saudaraku, asal-asalan. Maka imannya tidak bertumbuh. Kalau imannya tidak bertumbuh, bagaimana kuasa Tuhan bisa terjadi? Saudara, jadi perhatikan yang kedua ini hasilnya bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, dia mempunyai pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran terbaik. Katakan amin. Oleh firman Kristus. Tapi kalau orang itu, saudaraku, dia tidak taat pada firman, dia punya pendengaran yang buruk, saudaraku. Yang dia dengar, dokter bilang penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Orang berkata, kamu tidak punya masa depan, kamu sudah gagal, tidak mungkin bisa berhasil. Saudara, itu pendengaran yang buruk. Selalu dicondongkan untuk mendengar kabar-kabar yang negatif. Tapi hari ini, kalau engkau mau punya pendengaran yang terbaik, dengarkan Injil Kristus ya. Firman Kristus itu kabar gembira, kabar kesukaan untuk menolong kita sekalian. Katakan amin. Dan yang ketiga, saudaraku, ini dia. Yang ketiga, kita perhatikan ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia punya perkataan iman. Bilang punya perkataan iman ya. Perkataan iman itu sampai ke seluruh dunia dan juga sampai ke ujung bumi. Amin. Kita lihat ayatnya, Roma 10 ayat 18. Ya, Roma 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Amin. Amin ya. Perhatikan ini, saudaraku. Dikatakan tetapi aku bertanya. Siapa yang bertanya? Paulus bertanya ya, sebagai seorang rasul. Adakah mereka ini siapa? Orang Israel. Adakah mereka tidak mendengarnya? Mereka tidak mendengar apa, saudaraku? Mereka tidak mendengar pemberitaan Injil. Memang mereka telah mendengarnya. Mereka dengar, tapi sayang mereka tidak mengerti. Mereka dengar, tapi mereka tidak memahami. Mereka dengar, tapi mereka tidak menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka dengar, tapi mereka juga tidak bisa melakukannya. Ya, dikatakan suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Wow, lihat suara Injil mempunyai kekuatan yang dahsyat, saudaraku. Dia bisa menjangkau segala hal yang menjadi global, semua akan dijangkau. Dan Yesus bilang salah satu tanda kedatangan dia ke dalam dunia ini, kalau Injil Kerajaan Allah sudah diberitakan sampai ke seluruh dunia, semua orang sudah mendengar Injil, barulah tiba kedatangan itu. Ya, saudara, namun sebelum kedatangan Tuhan dimulai dengan deru perang, ya sudah terjadi belum? Sudah. Bangsa melawan bangsa, ya lihat hari ini, saudaraku. Bangsa-bangsa saling berperang, Ukraina, Rusia, kemudian Israel, Hamas, ya Iran. Ini lihat semua penggenapan firman. Kemudian terjadi bencana-bencana, gempa bumi, tanah longsor, ya. Apalagi Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi. Nah, semua goncangan-goncangan terjadi, tujuannya apa? Supaya Tuhan mau engkau dan saya berlindung hanya pada Tuhan. Jangan pernah engkau berlari berlindung pada siapapun. Ketika goncangan-goncangan terjadi, kerajaan-kerajaan bergoncang, saudaraku, ya segala unsur-unsur dunia, kekuatan dunia sedang rontok, sedang hancur. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang berlindung pada Tuhan, mereka aman, ya. Saudaraku, supaya apa? Tuhan mau kita mencari satu kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Kesanalah kita berlari, kita berlindung, ya. Di dalam Tuhan kita aman. Amin, saudaraku. Kita akan berdoa pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, nanti Cifung akan berdoa buat kita semua. Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian malam hari ini. Dan angkat tinggi-tinggi ya. Selamat datang Ibu Lili sudah bergabung bersama dengan kita. Ibu Grace juga ya, selamat datang. Mari Bapak Ibu kita akan imani bahwa tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah ya. Di dalam darah Yesus itu ada pengampunan dosa. Haleluya, haleluya. Oh glory bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan.
Malam hari ini Bapak Ibu sekalian, siapa yang sakit malam ini, siapa yang dalam beban berat, dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam masalah, dan engkau merasa seolah-olah engkau tidak mampu, engkau tidak berdaya, bahkan juga engkau sakit dan dokter berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan, tapi hari ini kalau engkau percaya, Yesus katakan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yang percaya bilang amin. Mari Bapak Ibu pegang roti di tangan kanan saudara-saudara sekalian, dan angkat tinggi-tinggi melebihi kepalamu, tanda engkau percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang akan bekerja malam ini. Ini adalah Injil Kristus ya, kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, dan kabar mujizat ya, mujizat kesembuhan yang diberitakan malam ini. Di dalam Yesus ada kesembuhan. Amin ya. Haleluya, praise God, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, datang dengan sepenuh hati. Dan saya berdoa pada malam hari ini, ketika engkau dalam beban berat, hampiri Tuhan malam ini juga. Kuasa Tuhan akan menghampiri engkau. Di malam ini, dimanapun engkau berada, pastikan Yesus ada di sini ya. Yesus ada di sini dan imani. Roti yang kau pegang itu bukan roti biasa. Tapi itu adalah tubuh dari Kristus sendiri. Tubuh Yesus yang telah dicabik-cabik, yang telah dipaku, ditikam, ditusuk, diberi mahkota duri. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dan hari ini angkat roti di tangan kanan ini malam. Inilah roti yang turun dari surga, yang memberikan kehidupan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, tidak akan binasa. Bukan roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan, saudara. Mari pegang anggur, angkat tinggi-tinggi melebihi kepala saudara. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Di dalam darah Yesus ada keselamatan, ada kesembuhan, ada pengampunan dosa. Dan darah Yesus telah menghapuskan segala dosamu. Darah Yesus telah menghancurkan segala kekuatan iblis. Darah Yesus telah menyembuhkan segala penyakitmu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur kepada Bapa kita di sorga adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum, saudara. Minumlah. Haleluya. Oke, silakan Cifung akan berdoa buat kita sekalian di malam hari ini. Selamat malam, Pak John. Ya. Selamat malam semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Melalui Pak Pendeta John kami dibukakan lagi, dibukakan terus hati kami yang terselubung ini, terus perlu diisi oleh firman-firman-Mu yang hidup. Sehingga firman-Mu mengalir dalam hidup kami, terus menerus kami diisi oleh firman yang Engkau sendiri. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman bersama dengan Allah, dan firman itu Allah sendiri. Terima kasih atas hadirat-Mu Bapa, terima kasih atas darah-Mu yang telah diminum, yang menyembuhkan kami, memulihkan kami, dan tubuh Yesus sendiri yang tercabik-cabik di kayu salib di Golgota untuk mengampuni kami yang berdosa. Kami mengakui Tuhan, bahwa pada saat ini kami dipulihkan, didamaikan dengan darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik, terlalu baik. Injil kekuatan Allah itu ada bersama dengan kami, dan kami berjalan tidak sendiri, bersama Yesus kami pasti menang. Kami percaya Tuhan Yesus, berkati Pak Pendeta John, urapi lebih dalam dan lebih dalam, lebih dahsyat dan lebih dahsyat, hingga nama-Mu dibesarkan di mana Pak Pendeta John Tuhan berjalan, duduk, dan kemanapun dia terjadi mujizat, dan banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Engkau. Melalui Pak Pendeta John Tuhan semuanya jadi indah, bersatu dalam misi Kristus tentang kerajaan Allah. Di mana kerajaan Allah diberitakan, di situ ada kemerdekaan. Dan kami percaya Tuhan, jika anak manusia datang, maka kami sendiri akan diangkat sebagai misi tentang kerajaan itu sendiri, bahwa kami layak di hadapan Bapa di surga. Kami rindu Tuhan, kami tidak menyanyiakan tiap hari, kami rindu akan firman-Mu, kami ingin dekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih atas urapan Roh Kudus-Mu melalui Pak Pendeta John. Kami diisi kembali, dipulihkan, disegarkan, supaya kami tidak mendengar berita-berita yang lain selain firman-Mu.
Kuduskan kami Bapa, sebab Engkau kudus adanya. Kami percaya hari ini Tuhan, kami mendengar firman yang sangat indah, firman yang hidup, firman yang telah memerdekakan kami. Kami sudah merdeka oleh kuasa darah kudus-Mu yang tadi diminum Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu memulihkan kami, menyembuhkan, dan memberikan kami kekuatan demi kekuatan. Sekalipun ada badai-badai sedikit Tuhan, itu tidak menjadi persoalan. Dan tubuh ini tidak berkenan di hadapan-Mu. Yang berkenan roh kami menyatu dengan roh-Mu Bapa. Darah Roh Kudus menjamah kami semua satu persatu di tempat ini. Dan mereka semua dipulihkan. Bahkan bisa memulihkan orang lain. Menjadi berkat buat orang lain, bagi keluarga, baik juga tetangga-tetangga dan teman-teman. Memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yang begitu luar biasa. Engkau datang untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Sehingga keselamatan tidak akan Tuhan sia-sia. Tetapi kami beritakan kemanapun kami berada. Tuhan buka hati kami untuk memberitakan kebaikan tentang kerajaan Allah ini. Engkau yang begitu mengasihi kami, sehingga Engkau rela semuanya. Engkau kurbankan anak-Mu yang kudus Bapa Surgawi. Yesus Kristus itulah juru selamat kami. Kami mengakui, kami yakin dan percaya bahwa Yesus itulah juru selamat kami. Tidak ada lain selain nama-Mu Bapa. Nah, di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu mengiman bahwa Yesus itu Tuhan. Dan kami percaya dengan iman kami bahwa Engkaulah yang menyelamatkan kami. Kami percaya hari ini terbuka kembali Tuhan firman-Mu Tuhan, bahwa kami harus mendengarkan Injil-Injil tentang kerajaan Allah. Kita tidak mendengarkan suara-suara lain selain kami rindu mendekatkan kepadamu, selalu rindu ingin di gereja CLED terjadi mujizat, sehingga gereja ini panggil dan Kau pakai untuk kemuliaan. Terus menerus tambahin jiwa-jiwa Bapa dari timur, barat, selatan, utara. Dalam nama Yesus, kami rindu jiwa-jiwa supaya diselamatkan. Demikian Pak Pendeta John, rindu Tuhan supaya jemaat itu diselamatkan semua. Betapa mulianya Tuhan hati Bapa ada di dalam Pak Pendeta John. Demikian juga kami juga rindu, seperti yang Bapa katakan, kami duduk manis seperti Maria. Kami rindu ingin mendengarkan setiap saat, setiap waktu Tuhan. Satu hari berapa kali Pak Pendeta John melayani, Engkau kembalikan urapan baru, kembali dan nama-Mu dibesarkan, dimuliakan, ditinggikan, dan kemana berita firman-Mu disampaikan, di situ terjadi mujizat besar-besaran. Terima kasih Tuhan, kami percaya gereja CLED akan Kau pakai untuk kemuliaan-Mu, di mana juga jam 1 siang terjadi mujizat, banyak kesembuhan, banyak pemulihan, warga-warga sekarang disembuhkan semua. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas kasih yang demikian besar, tapi kami rindu semua yang ada di sini, supaya jam 1 siang juga kami mau menyembah Engkau. Ajari kami Bapa untuk duduk manis dan mendengarkan firman dan memuji Engkau, menyenangkan hati Bapa dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu hari ini. Jamah hati kami satu-satu Bapa, jamah hati kami satu. Nah, semua mencari jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Di sini tidak ada yang nganggur. Aku percaya panggil kami untuk kemuliaan. Kami ada karena untuk kemuliaan Bapa. Jika nama-Mu dibesarkan, urapi kami Tuhan, mulut kami, hati kami, pikiran kami, dan juga telinga kami untuk mendengarkan suara daripada Gembala kami, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Aku terima kasih Tuhan, pakai kami semua. Kami tahu Engkau memakai Pak Pendeta John. Kau sudah menguatkan Pak Pendeta. Urapi kami juga. Pakai kami Tuhan. Pakai kami untuk melayani jiwa-jiwa yang kesesakan, jiwa-jiwa yang terlantar, untuk kami bawa, yaitu domba-domba-Mu yang sesat, untuk kami bawa ke Gembala yang baik, Yesus Kristus, di mana kami bisa bersatu di gereja CLED ini, saling mengasihi mereka, membawa jiwa-jiwa Tuhan. Tanamkan di hati kami, bukan cuma kami yang diselamatkan, mereka semua yang di luar juga butuh keselamatan. Terima kasih Tuhan, Kau panggil kami kembali, dan Kau pilih kami untuk memberitakan Injil-Mu. Dan terjadilah sesuai dengan firman, bahwa kami harus mendengarkan firman, dan kami akan menjadi Tuhan alat-alat ini, menjadi kerajaan Allah datang ke dunia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu yang sangat berkuasa, nama di atas segala nama, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, yang berdaulat, yang berkuasa langit dan bumi, sujud kepada nama ini. Aku percaya dan jiwa-jiwa pun akan sujud kepada-Mu. Dalam nama itu, jiwa-jiwa akan datang. Bentar lagi akan melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan. Terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu, bukannya kehendak kami Bapa, karena kami cuma manusia biasa, kami tidak mampu. Tapi biarlah api Roh Kudus membara di dalam kami masing-masing, mendengarkan firman tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta John. Dan kami berapi-api, kami terbuka
Sebab itu kami bisa mengabarkan Injil ini. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih, ingatkan kami Tuhan satu-satu siapapun yang kami temui. Semua yang di sini akan menjadi misi tentang kerajaan Allah. Jadilah sesuai dengan firman-Mu. Dan biar firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu menjamah kami menjadi misi kerajaan Allah yang Kau persiapkan. Tuhan, terima kasih. Kau terlalu baik. Sebab itu kami serahkan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, semua anak-anak saudara seiman di tempat ini. Selamatkan mereka yang belum mendengar Injil, jamak satu-satu Tuhan. Ya Tuhan, yang belum mendengar Injil, tolong Tuhan, sampaikan Tuhan kepada kami siapa yang harus kami kunjungi. Kami mau menjadi berkat buat orang lain, karena Engkau sudah mati untuk kami. Kami pun juga harus menjadi anak-anak yang Kau panggil, menjadi menyenangkan hati Bapa. Satu orang bertobat, beribu-ribu malaikat bersorak-sorak. Itu kerinduan Bapa. Terima kasih Bapa bahwa kami mendekat kepadamu dan mengerti kehendak-Mu. Bukannya kehendak kami saja yang kami rindukan. Kami ingin menyenangkan hati Bapa, mengagungkan Engkau dan membawa Injil ke seluruhnya teman-teman kami, ke saudara kami seiman, ke orang yang belum mengenal Engkau. Pakai kami Tuhan, DJT yang akan Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam nama Yesus, nama yang sangat berkuasa. Jamak kami semua Tuhan, kami ingat Jano, kami tidak tahu, tapi kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah masuk ke sana. Firman itu tidak akan kembali. Kau panggil dia, panggil mereka satu persatu dalam nama Yesus. Baik Vincent juga. Oh Tuhan Yesus, saya percaya Engkau mengerjakan. Kami tinggal berdoa yang merestui Bapak Surgawi. Tidak ada satu doa yang kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami percaya Yesus sangat baik, terlalu baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus aku mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu yang sangat indah. Ku kembalikan segala hormat pujian bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Cifung dari Surabaya. Tuhan berkati Cifung. Terima kasih Pak Pendeta John. Amin. Oke, sama-sama. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan kesaksian Ibu Ong yang mengalami kasih anugerah Tuhan, kekuatan ya, kekuatan ekstra sehingga beliau bisa mengikuti doa mujizat ya tadi, dan memang luar biasa itu kesaksian itu kita perlu dengar ya. Kepada Ibu Ong Kyokim dipersilakan. Oleh rohnya Pastor John, selamat malam, shalom semuanya. Shalom. Ya, saya menyaksikan cinta Tuhan. Pagi saya sudah bangun beribadah, terus saya menghadiri perkawinannya tetangga ya. Sampai jam berapa saya pulang tadi 12:30 sampai rumah, tapi badan saya itu lemas gitu. Kayaknya mata nggak bisa terbuka, kepala agak pusing. Saya sudah mau istirahat, mau tidur, nggak tahan. Tapi yang di dalam saya ini memang daging itu maunya menang ya. Harusnya ya tidur. Kalau menurut sudah nggak bisa ditahan gitu. Ngantuknya, kepalanya pusing. Tapi Roh Kudus itu menguatkan saya. Saya nggak pernah mengalami seperti itu. Kalau saya sudah nggak tahan, saya bisa tidur. Tapi Roh Kudus itu menahan saya untuk kamu harus doa, kuat, kamu harus kuat. Saya buka lah, saya berdiri lagi, ganti baju lagi, saya buka Zoom. Di situ lawatan Tuhan dahsyat ya, saudara-saudara. Saya berdoa, terus saya mendengarkan firman-Nya Pastor John. Saya diberikan, saya disehatkan. Begitu amin itu saya sudah nggak ngantuk, ceria. Tapi Tuhan ngasih saya tidur 2 jam. Antara berapa jam ya? Ya 2 jaman mungkin ya, kalau nggak 3 jam. Saya rasanya pulas sekali tidurnya. Sampai ada telepon dari keponakan saya, adik mantu saya, terus baru Mak, iya kenapa kan? Nanti diajak makan ya Mak ya. Nanti Mak siap-siap. Kalau umpamanya dia nggak telepon mungkin bertambah ya tidur saya ya. Tidak mimpi, tidak apa, tapi tidurnya begitu enak. Tuhan mengenakkan tidur saya seperti itu.
Ya, ini luar biasa kesaksian saya. Jadi saya ini dapat kemenangan yang luar biasa, yang dahsyat dari Tuhan, yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Nah ini biar contoh yang sekecil ini bisa mendewasakan saya, bisa melihat kuasa Tuhan itu yang begitu hebat, begitu besar, yang begitu menguatkan saya untuk kamu harus dan selalu berdoa, dan orang berdoa, orang memohon kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kesehatannya juga sampai sekarang saya sehat, tidak mengalami sakit apapun. Nah, di situ Tuhan tuh memberikan saya kemenangan yang luar biasa, yang dahsyat. Ya, kesaksian saya menjadi berkat buat saudara-saudara pada malam ini yang dusun semuanya. Dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Oh, Tuhan menambahkan kekuatan kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan ya. Mendapat kekuatan baru, dia seperti Raja Wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Haleluya. Oke, terima kasih Bu Ong buat kesaksian yang luar biasa yang tadi siang dan disaksikan malam ini. Oke, Tuhan berkati. Ya, selamat malam. Ada orang tua kita di sana, Pak Bruni Brosalin, sudah bersama kita ya. Ini mungkin masalah signal di sana sehingga dia agak sedikit terputus, nyambung. Oke, tapi tidak apa-apa. Kita doakan tanggal 11 nanti ibadah tatap muka di tempat Pak Bruri Brosalin. Semua bisa berjalan lancar ya. Kita berdoa pengurapan Tuhan terjadi di sana Bapak Ibu ya. Seperti kata Kristus itu artinya yang diurapi ya. Supaya kita bisa berjalan dalam kuasa Tuhan ya. Oke, siap-siap Bapak Ibu. Tanggal 11 kita akan berjumpa di tempat Pak Bruri dan dalam ibadah tatap muka, dan doakan supaya lawatan kuasa Tuhan terjadi di sana ya. Baik, kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, oke. Terima kasih kepada Ibu Erna, terima kasih untuk Surabaya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkatinya. Dan juga untuk Cipung yang telah mendoakan doa peneduhan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih kepada Pak John yang luar biasa atas puji-pujian dan firman Tuhan yang kami dengar, kiranya boleh menjadi rema buat kami dan menjadi berkat buat kami semua, dan setia melakukannya setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak John yang sudah melayani kami pagi. Oh, haleluya. Praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya. Ya, silakan Bro Salim, bisa dilanjutkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dalam pergumulan dan berbeban berat dapat menulis chat di kolom pesan dan mengirimkan permohonan doa di depan layar monitor agar doakan langsung oleh Bapak Pembala dari doa. Terima kasih. Selanjutnya kami masuk ke dalam doa yang akan dibawakan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Silakan Ibu ADC. Terima kasih Bu Rosalin. Mari Bapak Ibu kita akan satu dalam doa profetik ya, dan kita akan merespon dengan kata I receive atau saya terima. Doa profetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Jadi di Indonesia. I receive. Di bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive.
bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi Yes. serta mengalami kemenangan besar. I receive. Adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise God, kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu ADC dari Surabaya. Terima kasih Ibu ADC. Amin. Terima kasih Pak John. Terima kasih kepada Ibu ADC yang telah membawakan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang kita masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Ibu Ongyo Kim dari Sidoarjo. Silakan Ibu Ongyo Kim. Ya, terima kasih. Waktunya saya diberikan buat saya, Bu Rosalin. Selamat malam, shalom Ya, semua. sama-sama. Ya, Shalom. saya membawakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau pihak rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Sabtu 11 Mei 2024 pukul 10 pagi bertempat Bapak Bluri di Kualu, Jalan Simpang dan Permai Utara 9, nomor 4 Perumahan Dharma Villa KF 644 depan supermarket Papaya, Surabaya Barat. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 1 siang. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Amin. Info penting spesial Happy Birthday Mei 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum kita mengakhiri kebaktian kita ya malam ini, oke, kita akan lihat ini dulu nanti sebuah tayangan ya, nanti kita berdoa supaya
kuasa Tuhan bekerja pada saat kita bertemu tatap muka ya di tempat Bapak Bruri Tikualu. Amin ya. Oke. Haleluya. Ini pada pengurapan Roh Kudus sesuatu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Oke, baik Bapak Ibu sekalian ya. Itu cuplikan dari acara pengurapan ibadah CLCC. Kita doakan supaya Tuhan melawat kita semua ya. Pada saat nanti kita ibadah tatap muka, siapkan hati kita ya. Dan buka hati ketika Roh Kudus datang melawat kita semua ya. Biar saudara menerima pengurapan Roh Kudus ya, yang Tuhan akan curahkan buat kita semua yang rindu, yang haus dan lapar akan Tuhan. Oke, kembali kepada host kita luar biasa Ibu Rosalin dari kota Surabaya. Ya. Oke. Ya. Sekarang kita sudah sampai pada akhir yaitu doa berkat. Dan sebelum doa berkat, saya selaku host mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu seiman. Dan terima kasih Tuhan Yesus, ibadah boleh berjalan dengan lancar. Dan sekarang kita akan menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Kami persilakan dulu kepada Ibu ADC yang mungkin akan memberitakan, akan mengucapkan beberapa hal. Silakan Ibu ADC. Ya, terima kasih Bu Rosalin. Ibu ADC. Pertama kita bersyukur ya kepada Tuhan Bapak Ibu karena kita semua sudah dikuatkan oleh Injil Kristus. Injil adalah kekuatan Allah. Terima kasih Pak John untuk firman kebenaran malam hari ini. Pak John dan keluarga, terutama keluarga besar Gereja CLCC. Terima kasih kepada Ibu Rosalin, Ibu Sama-sama. sudah sama-sama kita melayani di dalam ibadah Zoom Gereja CLCC. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya kembalikan lagi ke Ibu Rosalin Tikualu. Menerima berkat Tuhan. Dia hambanya Pastor Johnson. Silakan Bu Rosalin. Terima kasih Bu ADC, Tuhan berkati. Kami persilakan Bapak John untuk doa berkat. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari arahkan hati dan pikiran. Buka kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Imani malam hari ini. Kuasa Tuhan sedang menghampiri engkau ya. Ketika namamu disebutkan satu persatu. Di tempat di mana engkau berada dari rumah masing-masing, percaya.
Pada saat namamu disebutkan, itu artinya engkau sedang terkoneksi dengan kuasa Tuhan ya. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mani, Ibu Adece, engkau terima kesembuhan. Cifung, engkau terima kesembuhan. Ibu Pilih Hukuman, engkau terima kesembuhan. Pak Flori Brosalin, engkau terima kesembuhan. Pak Firly, I receive. terima kesembuhan. Ibu Erna Suryawati, engkau terima kesembuhan. Mertuamu terima kesembuhan. Ibu Lili, engkau terima kesembuhan. James, engkau terima kesembuhan. Ibu Ongkyo Kim, engkau terima kesembuhan. Ibu Gracia, engkau terima kesembuhan. Ibu Marta, engkau terima kesembuhan. Ibu Syelia, engkau terima kesembuhan. Ibu Maliawati, engkau terima kesembuhan. Pak Hendro, engkau terima kesembuhan. Ko Anto, engkau terima kesembuhan. Pak Roli, Ibu Gita, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Siapapun yang sakit malam ini, percaya kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan engkau di dalam nama Yesus. Cucumu yang sakit juga disembuhkan Tuhan malam ini, imani. Suamimu yang sakit malam ini disembuhkan Tuhan. Istrimu yang sakit malam ini disembuhkan Tuhan. Menantumu yang sakit, mertuamu yang sakit, imani malam ini disembuhkan Tuhan. Aku berkata malam ini semua yang hadir pada malam ini, engkau datang dengan iman, engkau pulang bawa kuasa, engkau pulang bawa mujizat, engkau pulang bawa kemenangan, engkau pulang bawa kesembuhan, engkau pulang bawa keajaiban Tuhan. Di dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu. Kau akan lihat anak cucu keturunanmu semua diberkati Tuhan. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua akan dibuat Tuhan lancar. Segala bisnis usahamu, keuanganmu, perputaran perekonomianmu akan semakin baik dan stabil. Aku berkata, dalam beberapa waktu dekat ini tidak akan lama lagi. Engkau akan lihat keajaiban demi keajaiban akan datang menghampirimu. Keuanganmu, ekonomimu dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Pak Brudi Brosalin, tanggal 11 kami akan beribadah di tempat mereka. Tuhan kuasa hadirat Roh Kudus, urapan Tuhan turun dan semua mengalami lawatan Tuhan. Percaya Tuhan sudah sembuhkan Pak Brudi, orang tua kami, Tuhan panjangkan umurnya, dan Tuhan berkati Ibu Sandra juga di Jerman, sembuhkan dia. Ibu Sandy akan menikah, Tuhan berkati persiapan yang ada. Terima kasih, dan kami percaya semua urusan tanah semua dilancarkan Tuhan, dimudahkan semua berjalan dengan baik. Terima kasih malam ini aku berkata pintu-pintu yang tertutup sedang terbuka, jalan-jalan yang buntu sedang terbuka malam ini. Dan kau lihat kuasa Tuhan sedang dinyatakan dalam kehidupanmu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu malam ini. Terima dengan iman ya, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam, dan berkati kebaktian juga besok malam. Semua yang hadir malam ini sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, sudah terima pertolongan, sudah terima kemenangan, sudah terima mujizat, sudah terima kemuliaan Allah. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Memberkati Ko Anto, Pak Hendro, terima kasih ya. Selamat malam juga Pak Surjon. Malam semua teman-teman. Ferry, terima kasih ya. Pak Roli, terima kasih ya. Pak Sri, terima kasih ya. Terima kasih ya, Bro Salim. Terima kasih semuanya. Ya, Pak Roli. Roli selamat ya. Yogi, Ong, Bu Ade, Mediawati, terima kasih Bu Erna. Sianto, Ong. Ya, selamat malam Pak. Ya, Bu Geli. terima kasih Bu Erna. Praise Malam, God. Pak Oh, Bu John. Gracia. Praise God ya. Oke, Bu Lili. Oh, Bu Lili ya. Oke, baru kelihatan wajahnya nih Bu Gracia sama Bu Lili ya, luar biasa. Tuhan berkati. Salam buat Pak Anggoman ya. Shalom. Ya, oke. God bless you all. God bless you all. Sampai jumpa lagi teman-teman ya. Sampai jumpa Malam semuanya. Malam semua. Ibu Gracia, Tuhan berkati ya. Istirahat. Ya, selamat malam Pak Oke. John. Tuhan berkati. Mantap. Salam buat Bung James ya. Ya. Selamat malam Pak Ferry, Bu Terima Lastri, kasih. Bu Seliang, Tuhan berkati semuanya. Pak Bruni, Bu Rosalin, selamat malam. Ya. Ciku, Pak Anto, Selamat Bu Lili, istirahat. Tuhan berkati ya. Bu Seliang, selamat malam semuanya. Bu Ong, Tuhan berkati ya. God bless you, Bu Adece, Bless you. selamat malam. Bye-bye. Bye. Bye Pak John. Ya. Ya.